Saudara, kesedihan merupakan hal yang normal dalam kehidupan. Meski hati sudah mengikhlaskan, tapi perasaan sedih tak bisa dipungkiri, masih bersemayam di dalam hati. Bersedih memang dibolehkan dan memiliki dampak baik bagi tubuh, yakni dapat membersihkan racun dan meluapkan emosi yang terpendam. Akan tetapi, kesedihan juga dapat berdampak buruk jika terjadi berlarut-larut. Kesedihan yang berlarut-larut inilah yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Menangis dalam waktu yang lama sehingga melupakan beribadah kepada Allah SWT dan bahkan melukai dirinya sendiri. Bisa juga merugikan banyak orang. Lalu bagaimana jika kita tetap bersedih? Bagaimana cara mengatasinya? Saudara, kita mesti ingat bahwa di dalam hidup ini ada yang maha mengatur, ada yang maha menggenggam jiwa-jiwa ini, ada yang membolak-balikkan hati pikiran kita ini. Dialah Allah SWT. Untuk itu, saat kita bersedih, mari kita perbanyak dzikir kepada Allah SWT. Karena dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, insya Allah akan membuat hati menjadi tenang dan kesedihan pun akan mereda. Setelah kita berzikir kepada Allah, kita juga mesti perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita rajin berzikir kepada Allah dan kemudian bersolawat, maka kesedihan insya Allah akan hilang. Selain itu, sholawat juga bisa memudahkan segala urusan dan dapat menenangkan hati. Saudaraku, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah di luar sholat fardu, kita mesti perbanyak sholat-sholat sunnah. Coba kita laksanakan. Bangun pada waktu malam hari, di saat orang-orang tertidur lelap, lalu kita bangun untuk melaksanakan sholat malam, sholat lain, bertahajud kita kepada Allah SWT. Karena sholat itu merupakan bentuk komunikasi kita kepada Allah SWT. Maka saat itu, curahkanlah semua urusanmu kepada Allah. Curhatlah semuanya kepada Allah. Sampaikan semuanya kepada Allah. Apa masalah yang kita hadapi saat ini? Curhatkan semua apa yang terjadi pada diri kita ini. Menangislah sejadi-jadinya kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah agar semua permasalahan ini diberikan jalan keluarnya, diberikan kemudahan olehnya. Setelah itu, jangan lupa kita juga mesti optimis dalam hidup. Dengan bersandarkan kepada Allah SWT, insya Allah kita akan lebih mudah dalam menjalani hidup ini. Kita akan lebih semangat dalam beribadah kepada Allah SWT. Kita akan lebih bersemangat bekerja, mencari maisha, meraih rezeki Allah. Kita akan lebih semangat dalam bersosial kepada orang-orang sekitar kita. Kita akan lebih bersemangat berbuat baik pada orang-orang sekitar kita. Dan dengan semua yang kita lakukan ini, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan. Kesedihan akan meredah dan ketenangan akan kita dapatkan. Dan jangan lupa, kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Insya Allah kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan hati yang lapang. Tentu jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah SWT.